Beyond Time, bab 630-631. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat ekspresi gembira sang kapten, Su King mengangguk. Aku akan pergi sekarang. Aku sudah banyak mempersiapkan acara besar ini, tetapi semuanya tentang meneliti informasi. Sekarang tidak banyak yang kurang. Tunggu kabar baikku. Sang kapten, dipenuhi kegembiraan, bersiap meninggalkan ruangan belakang dan memulai diskusi yang lebih mendalam dengan leluhur Sekte Berlian. Sebelum pergi, Su King berteriak dan meminta sepotong kulit kapten. Kapten itu tak peduli dan dengan santai melemparkan sepotong kayu. Seolah baginya, yang paling berharga adalah kulitnya sendiri. Apakah ini cukup? Jika tidak, saya masih punya lagi. Sang kapten menatap Su King dengan penuh perhatian. Cukup. Su King melirik potongan kulit di depannya dan menemukan bahwa ada pusar di sana. Ekspresinya tak bisa disembunyikan, tampak aneh. Sang kapten tersenyum bangga dan berjalan pergi dengan angkuh. Melihat punggung sang kapten, Su King juga menghela napas penuh emosi. Ini bukan kali pertama dia mendengar kata-kata, lakukan hal hebat dari sang kapten. Secara logika, Su King merasa seharusnya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, setelah kapten pergi, dia duduk bersila dan beberapa gejolak masih muncul di benaknya. Sungguh, setiap peristiwa besar yang dialami sang kapten sangatlah menggembirakan. Terlebih lagi, seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, tingkat kegembiraan ini terus meningkat. Berkali-kali, Su King tidak mengerti mengapa sang kapten begitu bersemangat dan rela mempertaruhkan nyawanya. Dia selalu ingin bermain sampai mati. Su King menghela napas. Kata-kata pendosa ilahi yang diucapkan kakek ke-8 saat pertama kali melihat kapten terlintas di benaknya. Mungkinkah kakak tertua sebenarnya adalah seorang pendosa ilahi di masa lalu? Su King termenung dalam-dalam saat ia mengingat kembali hal-hal yang telah ia dan kakak laki-lakinya yang tertua lakukan. Terlepas dari apakah itu mencuri dari ras mayat laut, dari perineter, atau pohon 10 usus. Pada dasarnya pilihannya hanya mencuri atau makan. Su King terdiam. Lama kemudian, dia melihat ke arah kediaman kapten. Pada saat ini, emosi gemetar leluhur Sekte Berlian dapat dirasakan. Menurut kapten, dia akan berpura-pura kali ini. Kalau begitu, kita seharusnya tidak mencuri, kan? Sambil bergumam, Su King secara naluriah membuka tas penyimpanannya dan memeriksa perlengkapan teleportasinya. Setelah memastikan jumlahnya cukup, ia merasa sedikit lebih tenang. Saat kita pergi, aku akan membawa burung beo itu bersamaku. Su King mengambil keputusan dan tidak lagi memikirkan masalah penting sang kapten. Dia membenamkan dirinya dalam penelitiannya tentang cahaya pagi. Bahkan, pada hari ketiga, ia mampu menyesuaikan beberapa gambar yang diinginkannya melalui perubahan 7 warna yang terkandung dalam cahaya pagi. Namun sayangnya, gambar-gambar itu hanya bisa tersimpan dalam pikiran Su King. Dia bisa membayangkannya dan mencoba menggunakan cahaya pagi untuk mensimulasikannya, tetapi pemandangan yang tercermin sangat berbeda dari apa yang ada dalam pikirannya. Cahaya tetaplah cahaya, tidak mampu membentuk gambar. Jadi, pada hari-hari berikutnya, ia menggunakan lempengan giok sebagai media untuk mempelajari prinsip-prinsip pencitraan antara cahaya dan gambar. Prinsipnya tidak sulit, terutama setelah menyaksikan sendiri adegan di mana kapten menggunakan kulit dan pembiasan cahaya untuk mencetak sidik jari. Pemahaman Su King tentang perubahan cahaya menjadi lebih terarah. Alasan cahaya membentuk gambar adalah karena pembiasan. Saya pernah mengamati pola penyebaran cahaya pagi, dan saya tidak bisa mengatakan itu salah. Itu hanyalah manifestasi dari berbagai cara untuk menghancurkan semua teknik. Jadi, yang perlu saya lakukan adalah memfokuskan cahaya pagi. Karena keunikannya, cahaya itu tidak hanya dapat memantul pada benda-benda tetapi juga pada mantra musuh. Pada gilirannya, ini akan menghasilkan beberapa pembiasan yang tidak dapat saya lihat. Pada titik ini, yang perlu saya lakukan adalah membuat pembiasan yang tak terlihat itu menjadi fokus. Su King bergumam dalam hati sambil matanya berbinar. Kemudian dia mengambil lembaran giok perekam itu. Perbedaan antara lempengan giok biasa dan lempengan giok perekam. Yang pertama peka terhadap kesadaran ilahi,
sehingga dapat diresapi dengan perasaan ilahi. Yang kedua, peka terhadap cahaya, sehingga dapat merekam gambar. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu slip giok perekam atau kulit kapten, keduanya sangat sensitif terhadap cahaya. Suking meletakkan gulungan giok perekam dan mengambil kulit kapten. Setelah mempelajarinya, dia mengkonfirmasi hasil penelitiannya selama beberapa hari terakhir. Selain itu, kulit kapten adalah material yang luar biasa. Tidak hanya sangat kuat, tetapi jika dilihat lebih dekat, pola-pola di dalamnya memberi saya kesan seperti ukiran rune. Ini seharusnya merupakan ciri khas khusus dari pemimpin itu sendiri. Karena tingkat kultivasi dan statusku yang biasa-biasa saja, aku tidak dapat mencapainya. Tapi aku bisa menggunakan beberapa metode lain untuk membuat sebagian kulitku sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga merangsang tubuh dewa luar biasa yang kumiliki. Jadi, dengan cara ini, ketika cahaya pagi difokuskan dan dibiaskan, gambar-gambar yang tidak dapat saya lihat dapat dirasakan oleh kulit saya, dan kemudian saya dapat secara naluriah mengungkapkannya. Pikiran Suking berputar-putar. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menatapnya. Ada banyak cara untuk meningkatkan kepekaan terhadap cahaya. Suking merasa bahwa keahlian terbaiknya adalah mengandalkan seni tumbuhan dan vegetasi. Terdapat banyak tumbuhan obat dan racun yang dapat membuat kulit sensitif. Meskipun merupakan bentuk bahaya, jika digunakan dengan cara yang tepat, ia menjadi alat bantu bagi kemampuan ilahi. Aku sekarang membawa banyak racun di kantungku. Putri Mingmei benar. Imajinasi adalah salah satu alasan utama mengapa kekuatan ilmu sihir terbatas. Suking menarik napas dalam-dalam. Setelah menganalisis dengan cermat, dia merasa bahwa metode ini layak. Karena itu, dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan racun yang memiliki efek membuat kulit menjadi sensitif, bersiap untuk memurnikan tangan kanannya. Dia ingin meracuni tangan kanannya sampai menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Begitu aku berhasil, tanganku bisa disebut tangan dengan beragam teknik. Jantung Suking berdebar kencang saat dia mulai memurnikan. Begitu saja, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Sejak Suking mulai mempelajari cahaya pagi, setengah bulan telah berlalu. Adapun Putri Mingmei, dia sudah merasa puas pada hari ketiga. Dia bisa merasakan perubahan dalam pancaran pagi Suking. Meskipun Suking tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang dan berpikir bahwa itu tidak mungkin dibayangkan, hal itu jelas terlihat di mata pewaris tahta dan dirinya. Pada saat itu, hati sang ahli waris tergerak. Putri Mingmei juga mengangguk. Dia merasa itu sudah cukup. Apa yang telah dicapai Suking sejauh ini sudah cukup luar biasa, itu bisa dianggap melebihi ekspektasi untuk tugas tersebut. Menurut pandangannya, dengan kultivasi dan pemahaman Suking, saat ini mustahil baginya untuk benar-benar menggunakan cahaya pagi untuk mengungkapkan semua teknik. Dia belum pernah melihat siapapun menempuh jalan ini sebelumnya. Namun ide ini bagus. Jika dia terus seperti ini, mungkin akan tiba suatu hari ketika dia benar-benar mewujudkan mimpinya. Generasi muda harus berani bermimpi dan berani mencoba. Putri Mingmei tersenyum, siap untuk turun tangan dan melanjutkan bimbingan setelah Suking menyerah. Namun, setelah itu, dia menyadari bahwa Suking sebenarnya mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas. Pada hari-hari berikutnya, dia melihat Suking mempelajari gulungan giok perekam, mempelajari kulit Ernio, dan meracuni tangannya sendiri. Pemandangan ini membuat Putri Mingmei ragu-ragu. Dia menatap pewaris di sampingnya. Sang pewaris terdiam. Setelah sekian lama, ia tersenyum getir dan berbicara. Kakak ketiga, hal paling mengerikan dari anak ini bukanlah kemampuan kultivasinya, melainkan kemampuan pemahamannya. Sebelumnya, Anda mengatakan kepadanya bahwa imajinasi membatasi kekuatan seni ilahi. Kalimat ini seharusnya sangat merangsang anak ini. Ini seperti membuka sangkar. Oleh karena itu, saya pikir dia mungkin telah benar-benar menemukan cara untuk memotret dengan cahaya pagi. Ketika Mingmei mendengar ini, dia terdiam. Si kedelapan tua, yang berada di samping, memandang pewaris itu dan kemudian ke saudari ketiga. Dalam setengah bulan ini, dia juga merasakan arah perhatian adik perempuannya yang ketiga dan kakak laki-lakinya yang tertua, jadi dia diam-diam memperhatikan. Sekarang setelah dia melihat semua ini, dia tiba-tiba merasa ingin mencobanya. Dulu, aku juga membimbing banyak anak-anak pilihan surga dari generasi muda. Karena kakak dan adik ketiga sangat menghargai Suking,
aku akan mencari kesempatan di masa depan untuk mencobanya juga. Dengan pemikiran ini, Old Eight dipenuhi dengan antisipasi. Adapun saudari kelima mereka, selama setengah bulan Suking berlatih, ia menghabiskan sebagian besar waktunya merawat anak-anak ayam di halaman belakang, yang masing-masing tumbuh gemuk. Jumlah anak ayam meningkat dengan kecepatan yang jauh melampaui masa lalu. Hampir setiap hari jumlahnya akan bertambah. Hal ini semakin terasa karena puluhan dari mereka telah muncul beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Linger, yang sesekali datang untuk membantu, mendecakkan lidah ketika melihat mereka. Nenek kelima, hari ini ada lebih banyak anak ayam. Saat itu, di halaman belakang, Linger sedang membantu menyebarkan serangga. Ketika dia melihat anak-anak ayam itu berlarian dengan panik untuk makan, dia berbicara dengan tegas kepada Nenek lima. Nenek lima duduk di sana sambil tersenyum dan mengangguk. Setelah aku menggemukkan mereka sedikit lagi, aku akan membunuh mereka untukmu dan saudaramu Suking agar kalian bisa makan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh anak-anak ayam yang sedang makan dengan marah itu bergetar dan ekspresi mereka menunjukkan kengerian yang mendalam. Terutama puluhan ekor yang muncul beberapa hari lalu, mereka sangat putus asa, mengeluarkan suara berdecak. Mereka bukanlah kultivator dari pegunungan kehidupan pahit, melainkan dari sekte bunga Yin Yang. Mereka datang ke sini karena telah menyelidiki jejak pelaku yang telah menyebabkan kekacauan di pegunungan Banteng Surgawi kala itu. Setelah tiba di sini, mereka tidak bertindak gegabah. Mereka pergi ke kuil bulan merah untuk menyambut utusan ilahi. Namun, begitu mereka melangkah masuk ke kuil bulan merah, mereka merasa dunia berputar sebelum mereka dapat melihat utusan ilahi tersebut. Begitu mereka sadar kembali, mereka telah berubah menjadi anak ayam. Saat anak-anak ayam itu sedang putus asa, sebuah suara dentuman terdengar dari ruang belakang apotek dan menyebar ke segala arah. Ada juga cahaya berwarna pelangi yang memancar dari sana, menerangi sekitarnya. Cahaya ini seketika menyelimuti seluruh apotek dan semua orang di dalamnya. Cahaya itu juga mengenai anak-anak ayam. Saat terus meletus, cahaya itu benar-benar membentuk lautan cahaya. Laut ini bergejolak, menyebabkan langit berfluktuasi pada saat itu juga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat angin dan awan berhembus kencang, lautan cahaya ini tiba-tiba naik ke udara. Di langit, ia terus berkumpul dan berubah. Orang bisa samar-samar melihat bentuk seperti paku terbentuk. Begitu paku itu muncul, seolah-olah memicu fenomena atmosfer dan dunia berubah warna. Linger tersentak dan mata Ning Yan membelalak. Wu Jianwu tercengang dan Li Yufei terkejut. Ekspresi sang kapten berubah, ekspresi perineter menjadi serius, dan mata leluhur Mogui berkilat. Sebagian dari mereka pernah melihat kuku ini sebelumnya, sehingga mereka terkejut. Sebagian lainnya belum pernah melihat kuku ini sebelumnya, tetapi mereka sama terkejutnya ketika merasakan aura yang dipancarkannya. Hanya pewaris, saudari ketiga, saudari kelima, dan saudara kedelapan yang menatap paku yang mulai terbentuk di langit. Ekspresi mereka paling tenang. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat kilatan aneh di mata mereka. Hal ini terutama berlaku bagi pewaris dan saudara perempuan ketiga. Di balik penampilan tenang mereka, gejolak di hati mereka tidaklah kecil. Mereka menoleh dan memandang ke ruangan belakang. Tempat itu adalah sumber cahaya pelangi. Dia berhasil. Anak itu sedang menirukan kuku ayah. Dunia bergemuruh dan angin kencang bertiup. Lautan cahaya di langit bergejolak. Di bawah tatapan semua orang, paku yang terus-menerus terbentuk itu tidak sepenuhnya terwujud. Setelah bersinar hingga tingkat tertentu, ia mulai hancur. Di ruangan belakang, Suking duduk bersila dan bermeditasi. Sebuah jiwa baru berwarna pelangi melayang di depannya. Cahaya pagi yang tak berujung menyebar dari jiwa yang baru lahir berwarna pelangi dan menyebar ke segala arah, berubah menjadi lautan cahaya. Suking mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tangan jiwa yang baru lahir itu. Garis luar sebuah kuku terlihat jelas di telapak tangan kanan Suking. Saat itu, garis luar tersebut mulai menghilang dan menjadi kabur. Sekilas, kulit di tangan kanannya tampak sama dengan bagian tubuh lainnya. Namun, jika diamati dengan saksama, akan ditemukan sedikit perbedaan. Seolah-olah kulit di tangan kanannya, terutama telapak tangan, sedikit lebih cerah daripada bagian tubuh lainnya. Seolah-olah telah direndam selama bertahun-tahun, memancarkan perasaan yang murni. Beberapa saat kemudian,
Ketika garis besar kuku di telapak tangan kanan Suking benar-benar menghilang, kuku yang terbentuk dari lautan cahaya di dunia luar juga runtuh dan lenyap. Suking membuka matanya. Dalam sekejap, seluruh cahaya pagi bergulir dan berkumpul di jiwa muda yang bersinar di pagi hari. Saat Suking membuka matanya, jiwa muda itu pun kembali ke tubuhnya. Suking menghela napas pelan. Pada akhirnya, aku tidak bisa mensimulasikan mantra-mantra yang kulihat dalam ingatanku. Terlebih lagi, ada batasan pada teknik transformasiku, tidak benar bahwa aku bisa mensimulasikan semua mantra yang kulihat di masa depan. Suking menggelengkan kepalanya dan berdiri, lalu berjalan keluar dari ruangan belakang dengan perasaan menyesal. Saat dia keluar, dia melihat semua orang di aula. Ningyan memandang Suking seolah sedang memandang monster dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Di sisi lain, Wu Jianwu tampak linglung. Ia teringat kembali pertemuan pertamanya dengan Suking di laut terlarang kala itu. Saat itu, ia masih mampu melawan pihak lawan. Pada dasarnya, pertarungan itu bisa dianggap seri. Tapi sekarang, Wu Jianwu merasa kecewa. Seketika, matanya memerah. Dia terlalu malas selama periode waktu ini. Dia ingin terus memelihara garis keturunannya. Burung beo itu gemetar dan tidak berani berbicara. Li Yufei menundukkan kepalanya dengan hormat. Netherfairy melirik Suking dalam-dalam. Adapun leluhur Mogui, ini adalah pertama kalinya dia memusatkan perhatiannya pada seseorang selain keempat kultivator pengumpul jiwa. Adegan sebelumnya yang dialami Suking menunjukkan betapa luar biasanya dia. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh kultivator Naschen Soul. Bahkan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh spirit repository sekalipun. Hal ini membuatnya tiba-tiba mengerti mengapa anak yang keluar dari ruangan belakang itu bisa menjadi inti dari apotek ini dan duduk bersama dengan akumulasi jiwa. Dibandingkan dengan mereka, meskipun Ling'er juga terkejut, dia lebih merasa bangga. Sang kapten mengerjap kaget. Adapun si tua ke-8, dia menatap Suking dan menyeringai. Ekspresi aneh muncul di mata saudari kelima. Meskipun dia tidak ikut serta dalam bimbingan saudari ketiga dan pewaris tahta kepada Suking, dia masih bisa melihat beberapa petunjuk sekarang. Sang pewaris mengangguk sedikit sambil ekspresi yang tak terduga muncul di wajahnya. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa ekspresi dirinya dan guru Suking sebenarnya semakin mirip. Adapun Putri Mingmei, dia menatap Suking tanpa ekspresi. Suking mengamati Ningyan dan yang lainnya dan tahu mengapa mereka bersikap seperti itu. Lagi pula, mewujudkan kuku penguasa tentu akan menimbulkan kejutan. Namun, kenyataannya, Suking merasa tidak puas dengan kegagalannya, terutama dengan ekspresi Putri Mingmei dan pewaris tahta. Hal ini membuatnya menghela napas lebih dalam. Karena itu, ia berjalan mendekat dan menundukkan kepala untuk berbicara. "Senior, saya masih gagal." Wajah pewaris itu sedikit berkedut sebelum berubah menjadi kekecewaan. "Aku melihatnya," sang ahli waris melanjutkan. "Namun, bagaimanapun juga kamu masih muda. Wajar jika kamu sesekali gagal." Suking mengangguk. Tepat ketika dia hendak berbicara, Putri Mingmei berbicara. "Buka tangan kananmu." Ketika Suking mendengar ini, dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Pada saat berikutnya, Putri Mingmei, sang pewaris, dan saudari kelima mengarahkan kesadaran ilahi mereka ke telapak tangan Suking. Ekspresi mereka berubah aneh, dan sang pewaris tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba, segumpal rambut hitam panjang muncul di depannya, terus-menerus menyusut dan membesar. Di dalamnya, samar-samar terdapat jiwa-jiwa ganas yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan kekuatan yang memengaruhi jiwa. "Simulasikan." Sang pewaris menatap Suking. Suking tidak ragu-ragu. Cahaya pagi di tubuhnya langsung menyebar. Setelah menyelimuti sekitarnya, cahaya itu dengan cepat berkumpul menjadi seberkas dan mendarat di gumpalan rambut hitam itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya meraih gumpalan rambut tersebut. Seketika itu, warna hitam muncul di telapak tangannya yang putih. Warna itu perlahan berubah menjadi bola dan menjadi buram. Sesaat kemudian, sesuatu yang menyerupai bola rambut muncul di depan Suking. Namun, itu tidak nyata melainkan kabur. Selain itu, kekuatannya jauh lebih rendah. Seolah-olah ia hanya memiliki sebagian dari wujud aslinya dan tidak memiliki kekuatan ilahi sama sekali. Namun, pemandangan ini tetap menyentuh hati Netherfairy dan Ancestor Mogui.
Sang pewaris terdiam. Ia merasa sedikit lelah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Qing benar-benar dapat mensimulasikan seni ilahinya dengan mengandalkan cahaya pagi. Kekuatan mereka sangat berbeda dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Dokumen itu hanya disalin dalam bentuk dan tidak mengandung kekuatan ilahi, juga tidak mengandung hukum atau otoritas. Namun, dia adalah kultivator akumulasi jiwa. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang kultivator jiwa baru lahir yang bisa melakukan ini. Kemampuan pemahaman anak ini bisa dibilang luar biasa. Sang ahli waris tidak ingin berbicara lagi. Putri Mingmei juga mengangkat tangannya dan melambaikannya sedikit. Seketika itu juga, kursi di sampingnya berubah dan bertransformasi menjadi seekor merpati putih yang terbang di depannya. Merpati ini tampak biasa saja, tetapi karena dibentuk oleh tangan akumulasi jiwa, tentu saja ia tidak sederhana. Orang bisa melihat matahari, bulan, dan bintang di matanya, seolah-olah merpati ini bisa melintasi waktu dan terbang menembus zaman. Simulasikan. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan menggunakan metode yang sama untuk mensimulasikannya. Kemudian dia menekan kursi di sampingnya. Kursi itu seketika berubah bentuk dan rambut yang sangat aneh tumbuh. Namun, sayangnya rambut itu tidak berubah menjadi merpati. Sebaliknya, rambutnya tumbuh tidak beraturan dan akhirnya kursi itu langsung roboh. Pemandangan ini membuat Ning Yan dan yang lainnya terkejut. Adapun burung beo itu, matanya langsung membelalak dan napasnya menjadi terburu-buru. Matanya memancarkan cahaya yang sangat terang. Su Qing merasa menyesal dan berbicara dengan suara rendah. Aku masih belum bisa melakukannya. Di sisi lain, rasa ingin tahu Old Eight terpicu. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan emosi amarah yang memengaruhi sekitarnya. Setelah mendistorsi segalanya, samar-samar terbentuklah seekor Tyrannosaurus. Seluruh tubuh makhluk buas ini terbakar api, dan setiap sisiknya memancarkan kekuatan yang mengerikan. Saat tubuhnya bergerak, pegunungan kehidupan pahit bergetar. Giginya terbuka, memperlihatkan ekspresi yang menyeramkan. Suaranya juga bergema di apotek. Cobalah mensimulasikan saya. Ning Yan dan Wu Jianwu langsung lemas. Yang lain pun tidak lebih baik. Napas Su Qing menjadi terburu-buru. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, jiwa dan tubuhnya gemetar. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak bisa mensimulasikan apapun. Putri Mingmei mendengus dingin. Pergi. Begitu dia mengucapkan itu, tubuh Old Eight dan semua pemandangan di luar langsung menghilang. Dunia kembali normal dan semuanya berjalan seperti biasa. Su Qing menghela napas lega dan menundukkan kepalanya dengan lebih hormat. Ekspresi Putri Mingmei sama sekali tidak berubah saat dia berbicara dengan tenang. Kau tidak bisa melakukannya karena kultivasimu saat ini belum cukup. Kau kekurangan hukum dan kartu truf. Meskipun otoritasmu tidak buruk, namun tidak maha kuasa. Semua ini akan banyak berubah ketika kamu mencapai gudang roh. Selain itu, kau harus memperlakukan kultivasi sebagai Putri Mingmei hendak membimbingnya dalam hal pemahaman. Ini adalah kebiasaannya di masa mudanya. Saat itu, dia mengajari semua muridnya seperti ini. Namun, kali ini, dia berhenti di tengah jalan. Su Qing mengangkat kepalanya dan mendengarkan dengan serius. Mingmei terdiam sejenak sebelum berbicara dengan tenang. Anggap saja ini sebagai sebuah pengalaman. Ketika Su Qing mendengar ini, dia pun termenung. Ekspresi wajahnya membuat pewaris tahta dan Putri Mingmei secara naluriah saling pandang. Tepat ketika mereka hendak melanjutkan pembicaraan, ekspresi Mingmei dan pewaris tahta berubah bersamaan. Sosok mereka seketika menghilang dan muncul di langit. Pada saat yang sama, Old Eight yang telah kembali dan Fifth Sister juga muncul di langit. Mereka semua menatap cakrawala. Di langit yang jauh, cahaya merah yang kental seperti darah itu awalnya menyebar mengikuti pola tertentu selama sebulan terakhir. Namun, kini tiba-tiba meledak. Cahaya merah di cakrawala seketika intensitasnya berlipat ganda. Cahaya itu sangat menyilaukan, menyebabkan tumbuh-tumbuhan, pegunungan, dataran, sungai, semuanya berwarna merah. Di sumber cahaya merah tak berujung di cakrawala, pada saat ini, sebuah objek kolosal yang menyerupai bintang muncul. Itu memang sebuah bintang. Seluruh tubuhnya berwarna merah, seolah-olah terbentuk dari darah. Ukurannya sangat besar dan mengguncang sekitarnya. Bahkan, di bintang ini, orang bisa melihat deretan pegunungan yang bergelombang dan permukaan yang tidak rata. Itu adalah bulan merah.
Ia terbang menuju wilayah pemujaan bulan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pegunungan runtuh satu demi satu di wilayah pemujaan bulan. Puing-puing, pohon-pohon tumbang, dan bahkan segala sesuatu, termasuk beberapa mayat, terangkat ke udara dengan berbagai tingkat ketinggian. Mulai sekarang, mereka akan melayang di antara langit dan bumi. Inilah pasang surut atmosfer bulan merah. Bersamaan dengan pasang surut, kekuatan penindas yang luar biasa turun, menyebabkan makhluk-makhluk di wilayah pemujaan bulan meraung kesakitan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya meletus di dalam tubuh Fana, dan bahkan para kultivator pun tidak dapat menghindarinya. Ekspresi mereka berkerut karena kesakitan yang luar biasa. Saat ini, hanya kultivator tingkat tinggi atau kultivator yang telah mengonsumsi pil pemecah kutukan yang mampu menekan kekuatan itu dengan susah payah. Dan ini baru permulaan. Ketika bintang ini tumbuh semakin besar dan akhirnya menggantikan seluruh langit, tanah akan runtuh, segala sesuatu akan terangkat ke udara, dan semua makhluk hidup akan binasa. Su King dan sang kapten muncul di udara dan menatap Cakrawala dengan hikmat. Mereka bukan satu-satunya. Pada saat ini, para ahli dari semua ras di wilayah pemujaan bulan sedang mengamati hal ini dari wilayah masing-masing dan pikiran mereka bergejolak hebat. Bulan merah dapat dilihat dengan mata telanjang. Hati Su King juga terguncang. Dia bisa merasakan bahwa otoritas bulan merahnya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah semakin dekat Red Moon, semakin menakjubkan wibawanya. Adikku, ingatkan kau apa yang kukatakan sebelumnya. Saat kita melihat bulan merah di langit, itulah hari kita akan berangkat. Karena biasanya, kami tidak bisa masuk ke tempat yang akan kami tuju. Jika kami ingin membukanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang terpenting adalah rambut hijau berubah menjadi merah darah. Konon, gurun pasir hijau terbentuk dari sehelai rambut. Lihatlah tanah ini, warnanya sudah semerah darah. Di udara, gumam kapten itu dengan suara berat sambil menatap gurun. Sejauh mata memandang, gurun di bawahnya tidak lagi hijau di bawah cahaya merah darah di Cakrawala. Gurun itu sepenuhnya berwarna merah. Ayo kita berangkat malam ini. Sang kapten menepuk bahu Su King dan berbicara dengan lembut.